Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari syarah Nawaqidul Islam. Pembahasan terakhir masih pada An-Naqidus Tsamin, pembatal yang ke-8. Loyal membantu orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, mengantarkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kemudian jamaah yang hormati, kemarin dirinci oleh pensyarah bahwasannya keadaan orang berkaitan tentang loyalitas atau baroknya kepada orang kafir itu kemarin ada 4 jenis. Pertama, yang mereka memusuhi orang kafir dohir batin, itu adalah orang-orang yang ashabul la ilaha illallah, orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah, itu berlepas diri dari orang kafir dohiran wa batinan. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang sama sekali lam yakun indahul adawah wala dohiran wala batinan, sama sekali nggak ada permusuhan, nggak ada barok kepada orang yang kafir dohir maupun batin. Jamaah yang hormati, ini banyak sekali ayat-ayat memberikan ancaman. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, yang mereka itu secara dohir berlepas diri tapi tidak secara batin. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Adapun yang keempat, mereka secara batin ada permusuhan berlepas diri tapi tidak secara dohir. Jadi batinnya tidak suka, berlepas diri, tapi dohirnya menampakkan loyalitas. Nah, pembahasan terakhir ini pensyarah merinci, kemarin disampaikan ada 3 keadaan. Keadaan pertama, kalau seorang secara batinnya berlepas diri tapi dohirnya menampakkan loyal. Kalau dia dalam keadaan mukrohah, dalam keadaan dipaksa, maka orang yang seperti ini termasuk orang yang diberikan maaf, ada uzur kalau kondisi dipaksa. Yang kedua,
menampakkan kepada mereka rasa cinta secara dohir. Ingat, secara batin ada permusuhan, ada kebencian, barok. Tapi secara dohir menampakkan rasa cinta karena sebab-sebab yang bersifat duniawi. Pelakunya jenis yang kedua ini itu dihukumi min usatil muslimin, termasuk orang yang maksiat, kepada dari kalangan orang-orang yang muslim. Jadi kalau batinnya benci, berlepas diri, barok kepada orang kafir, tapi secara zahir menampakkan senyuman, kemudian mengedepankan mereka dalam majelis atau perkara-perkara yang lain yang bersifat duniawi, maka itu termasuk kemaksiatan. Ini rincian yang kedua. Lah rincian yang ketiga, jamaah hormati, secara batin membenci, berlepas diri, tapi secara zahir loyal. Tapi loyalnya itu menguatkan mereka, membantu mereka, memperbagus agama mereka, berkumpul bersama mereka dalam semua perkara, sampai nanti ketika memerangi kaum muslimin pun mereka ikut. Lah jenis yang ketiga ini fahada kafir, pelakunya bisa mengantarkan murtad. Kemudian jamaah hormati, penulis kemarin mengatakan wa azidu ala ma katabtu ba'dun nukulat min a'lamid da'watin najdiyati. Kata beliau, aku akan tambahkan apa yang aku tulis, sebagian penukilan-penukilan dari ulama-ulama dakwah dari negeri Najd, dari keturunan-keturunan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, di halaman 104. Kata beliau, kata pensyarah, su'ila abna'u Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, anak-anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ditanya, pertanyaannya, an rajulin dakhalad din wa ahabbahu wa yuhibbu man dakhala fihi wa yabghadu syirka wa ahlahu. Ada seseorang masuk Islam, cinta kepada Islam, cinta kepada orang yang masuk Islam, benci kesyirikan dan penganut kesyirikan. Luar biasa ya. Jadi dia sudah masuk Islam, masuk agama, cinta kepada agama, mencintai orang yang masuk agama Islam, benci kesyirikan dan penganutnya. Walakin ahla baladihi yasrahuna bi adawatil Islam. Tapi negeri tempat yang dia tinggal itu sangat jelas permusuhannya kepada Islam. Jadi dia tinggal di negeri kafir. Wa yuqatiluna ahlahu, yang penduduk negerinya itu memerangi kaum muslimin. Wa ya'tadiru antar kalwatoni yasyuku alaihi walam yujari anhum, dan dia berudur. Jadi kenapa kok kamu nggak hijrah? Kan kalau kita tinggal di negeri kafir, nggak ada kebebasan untuk melaksanakan syariat, punya kemampuan berhijrah, wajib hijrah. Wajib hijrah. Dia berudur, tidak meninggalkan negerinya itu karena terasa berat tidak berhijrah dari mereka. Fahal yakunu musliman au kafira? Orang seperti ini dianggap muslim apa kafir? Kita ulangi pertanyaannya. Masuk Islam, cinta kepada Islam, cinta kepada orang yang masuk Islam, benci kepada kesyirikan dan penganut kesyirikan. Cuman tinggal dia di negeri kafir, yang penduduk negerinya itu memusuhi Islam, memerangi kaum muslimin, tapi dia tidak mau pindah. Bagaimana hukum orang yang seperti itu? Kata beliau, amar rajulul ladzi arafa tauhida wa amana bihi wa ahabbahu wa ahabba ahlahu wa arafa syirka wa abghadahu wa abghada ahlahu walakin ahla baladi al kufri wa syirki falam yuhajir fahada fi tafsir. Kata Syekh, adapun orang yang tahu tauhid, beriman kepada tauhid, cinta kepada tauhid,
cinta kepada orang yang mengamalkan tauhid, mengetahui kesyirikan, benci kepada kesyirikan, dan benci kepada orang musyrik. Tapi penduduk negerinya di atas kekufuran dan kesyirikan, sementara dia tidak mau berhijrah. Kata Abna'u Syekh, anak-anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di situ ada rincian. Apa rinciannya? Pertama, in kana yaqdiru ala idhari dinihi indahum wa yatabarra'u mimma hum alaihi minal kufri wasyirki wa yudhiru lahum kufrahum wa adawatahum fala yaftanunahu an dinihi li ajli ashiratihi aw malihi aw ghairi dalik fahada la yuhkamu bi kufrihi. Lihat penjelasan beliau. Kalau dia tinggal di negeri kafir itu mampu menampakkan agama di sisi mereka, mampu menampakkan agama di sisi mereka, kemudian berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang kafir, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang kafir berupa kekufuran dan kesyirikan, kemudian menampakkan kepada mereka kekufuran dan permusuhan, kemudian agama mereka tidak terfitnah. Catatannya tiga. Pertama, mampu menampakkan agama. Kedua, berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Ketiga, menerapkan prinsip al-wala wal bara', mengkufuri kekufuran, memusuhi kekufuran, kemudian tidak terfitnah oleh agama dia. Karena keluarga atau harta atau selain dari itu, jamaah yang saya hormati, pelakunya tidak dihukumi kafir. Pelakunya tidak dihukumi kafir. Tapi ingat catatannya, kalau diperluas tadi 4. Seorang yang cinta kepada agama, cinta kepada orang yang mengamalkan agama, benci kepada kesyirikan dan penganutnya, tapi tinggal di negeri kafir. Catatan pertama, mampu menampakkan agama. Kedua, mampu berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Ketiga, mampu menerapkan prinsip al-wala wal bara', kufur dan memusuhi mereka. Yang keempatnya, agamanya tidak terfitnah. Orang seperti ini tidak dihukumi murtad. Tidak dihukumi murtad. Wa amma in lam yakun lahu udrun wa jalasa baina adhurihim wa adhara lahum annahu minhum wa anna dinahum hakun wa dinul Islam batil fada kafir murtad. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, dia nggak punya udzur. Kenapa kamu tetap tinggal di negeri kafir? Nggak ada udzur. Nggak ada udzur. Udzur itu misalkan nggak punya kemampuan pindah. Nggak punya kemampuan pindah. Saudara yang saya hormati, nggak ada udzur. Tetap tinggal di tengah-tengah mereka, menampakkan kepada mereka, kami itu juga golongan kalian. Kami itu juga golongan kalian. Meyakini agama mereka itu benar, agama Islam itu yang batil. Orang yang seperti ini kafir murtad. Orang seperti ini kafir murtad. Walau arafad dina biqalbihi, walaupun agama itu diakui dalam hatinya. Dalam hatinya diakui. Tapi saudara yang saya hormati, perhatikan pengokohan, pertolongan kepada orang kafir dalam membela kaum muslimin, ya, dalam memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, itu mengantarkan dia murtad. Sampai orang katakan, oh saya itu barisan kamu, jadi termasuk golongan kamu. Ya, demikian. Li'annahu yamna'uhu anil hijrah mahabbatad dunya alal akhirah. Karena penghalangnya dia untuk hijrah itu sekedar cinta dunia dibandingkan dengan negeri akhirat. Kemudian dia berbicara dengan kalimat kekufuran min ghairi ikrah, tanpa keadaan dipaksa. Kalau dipaksa kan beda lagi. Ayo ngomong seperti ini, kalau enggak nanti tak pukul, kalau enggak nanti tak bunuh, kalau enggak nanti dipenjara. Kalau kondisi orang yang terpaksa, selama hatinya tenang dengan keimanan, orang yang seperti itu dimaafkan. Saudara yang saya hormati, dalilnya sama seperti di pertemuan yang lalu. Dibawakan surat An-Nahl ayat 106. Kata Allah, walakin man syaraha bil kufri sadra
fa'alaihim ghadabun minallah walahum adabun adib. Akan tetapi yang seseorang itu dadanya lapang dengan kekufuran. Jadi melakukan kekufuran itu tulus dari hati. Tulus dari hati. Mereka mendapatkan murka dari Allah. Mereka mendapatkan adab yang keras. Dzalika bi'annahu mustahabul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Karena mereka itu lebih cinta kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Allah nggak kasih hidayah kaum yang kafir. Saudara yang saya hormati, ini memperjelas rincian poin yang ketiga. Rincian poin yang ketiga. Dalam hati ada kebencian, tapi dohirnya menguatkan orang kafir, membela orang kafir, menganggap agama mereka itu benar, bersama mereka memerangi kaum muslimin, itu mengantarkan dia murtad, walaupun pendorongnya perkara yang bersifat duniawi. Ini penukilan yang pertama dibawakan oleh pensyarah. Kemudian setelahnya dibawakan ucapan Asy-Syaikh Al-Alama Abdul Latif bin Abdurrahman Ibn Hasan. Ini juga termasuk cucu dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau ketika ditanya amman kana fi sultanil musyrikin, keberadaan orang yang dalam kekuasaan orang musyrik, dalam kekuasaan orang musyrik, arafa tauhida wa amala bihi walakin ma adahum wala faraqa autanahum. Dia tahu tauhid, mengamalkan tauhid, tapi dia tidak memusuhi mereka, tidak meninggalkan negeri mereka, tinggal di negeri musyrik, tinggal di negeri musyrik, tinggal di negeri kafir. Katanya tahu tauhid, mengamalkan tauhid, tapi tidak meninggalkan, tidak berhijrah. Kalau orang seperti ini bagaimana? Kata beliau, hada soal sodara an adami ta'akuli suratil amr. Pertanyaan ini muncul dari orang yang ini tidak paham tentang gambaran perkara. Sisi mana tidak pahamnya gambaran perkara? Mosok tahu tauhid, ngamalkan tauhid, tinggal di negeri musyrik, gak hijrah. Kan aneh. Kalau seorang paham tauhid itu, konsekuensinya berlepas diri dari orang musyrik dan kesyirikan. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kan konsekuensinya begitu. Makanya pertanyaan ini muncul dari orang yang tidak paham terhadap gambaran perkara. Wal makna al maksuda minat tauhid wal amala bihi. Berkaitan tentang makna, maksud dari tauhid dan mengamalkan tauhid. Loh, apa coba maksud tauhid mengamalkan tauhid itu? Namanya maksud mengamalkan tauhid itu adalah tadi berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan secara lisan, secara hati, secara amalan. Makanya kata beliau, oh yang tanya ini nggak paham masalah. Li'annahu la yatasawwaru annahu ya'rifu tauhida wa ya'malu bihi wa la yu'adil musyrikin. Karena nggak mungkin terbayang kalau orang tahu tauhid, mengamalkan tauhid, tapi kok nggak memusuhi orang musyrik. Aneh. Wah, ini akidahnya kuat ini. Tapi acara kesyirikan pertama kali yang memimpin. Ini agamanya kuat ini. Ini tauhidnya mantap ini. Tapi perkara kekufuran pertama kali yang andil di depan sendiri. Saudara yang saya hormati, berarti nggak paham tentang penerapan tauhid, mengamalkan tauhid. Wa man lam yu'adihim la yuqalu lahu arafat tauhid wa amalahu bihi. Karena kalau seorang tidak memusuhi kesyirikan, tidak dikatakan tahu tauhid, mengamalkan tauhid. Ini boleh luruskan dulu pertanyaannya. Karena kalau pertanyaan itu nanti nggak jelas, jawabannya semakin samar. Tapi pertanyaan yang jelas, separuh jawaban sudah tersedia. Ini pertanyaan, oh masih kalau orang mengatakan faham tauhid, tapi kok tidak berhijrah dari negeri kekufuran, berarti dia belum paham tentang pengamalan tauhid. Kemudian, wa adunnu maksudaka man lam yadhar al adawata wa lam yufarriq. Ya.
Mungkin kalau menurutku yang dimaksud itu adalah tidak menampakkan permusuhan, tidak memisahkan diri. Mungkin itu. Jadi tauhidnya benar, ya. Dia amalkan, tapi sama orang kafir dia tidak memusuhi. Dia tidak berhijrah dari kumpulannya orang kafir, orang musyrik. Mungkin itu yang dimaksud. Maka kata beliau, mas'alatu idharil adawati ghairu mas'alati wujudil adawati. Masalah menampakkan permusuhan itu beda dengan masalah adanya permusuhan. Coba direnungkan kalimatnya. Menampakkan permusuhan itu berbeda dengan ada dalam hatinya permusuhan. Kalau yang pertama, jamaah hormati, ya, kalau yang pertama menampakkan permusuhan itu yu'daru bihi ma'al ajzi wal khaufi. Pelakunya bisa diberi udzur. Kapan? Kalau kondisinya lemah. Kalau kondisinya lemah, lah itu ada acara syirik kayak gitu, kamu meneng wae. Wah, saya nggak mampu, Mas. Ya, saya iso dibrangkolangi waktu itu. Itu kondisinya lemah. Kondisinya lemah. Bisa diberi udzur, bisa diberi udzur. Sebagaimana dalam ayat la yatahidil mu'minun al-kafirin auliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa anta taku minhum tuqah. Ini sudah kita baca ayatnya. Kecuali kalau seseorang takut terhadap dirinya. Dirinya nanti takut misalkan mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman dan semisalnya. Saudara yang saya hormati, menampakkan permusuhan itu kalau ada udzur. Ada udzur, tidak menampakkan permusuhan karena ada udzur. Maka yang seperti itu diberikan maaf. Tapi yang kedua, sama sekali tidak ada permusuhan, kebencian kepada kesyirikan. Nggak ada kebencian dalam hatinya. Nggak ada permusuhan kepada kesyirikan dalam hatinya. Jamaah yang hormati, poin yang kedua itu adanya permusuhan dan kebencian itu la budda minhu, harus. Jadi kalau orang mengamalkan tauhid, konsekuensi tauhid itu sudah berlalu, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Li'annahu yadkhulu fil kufri bitaghut. Karena berlepas diri, memusuhi kesyirikan dan penganut kesyirikan itu masuk dalam pembahasan kufur kepada taghut. Kan dalam ayat wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut? Kufur kepada taghut itu meyakini taghut itu batil. Setelah itu dibenci, dimusuhi, berusaha dihilangkan. Itu namanya mengkufuri. Nah, ini dua kalimat yang kita harus tahu. Kalau menampakkan permusuhan kadang ada udzur, tapi kalau ada permusuhan dalam hati la budda minhu, wajib. Konsekuensi la ilaha illallah itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Jamaah hormati, wajib dia kufur kepada taghut. Wa bainahu wa bainahu billah. Antara dia dan antara cinta kepada Allah dan Rasulnya itu talazumun, ada saling terkait. Ya, kullai la yanfaku anil mu'min anhul mu'min. Maka setiap ini nggak terlepas dari diri seorang mukmin. Seorang mukmin itu pasti mencintai Allah dan Rasulnya, membenci apa yang Allah dan Rasul benci. Itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Faman asallah bitarki idharil adawati fahuwa asin lillah. Siapa yang maksiat kepada Allah, meninggalkan menampakkan permusuhan, maksiat dia. Maka dia orang yang maksiat. Ya. Tapi fa idza kana aslul adawati fi qalbihi. Idza kana aslul adawati fi qalbihi falahu hukmu amsali minal usad. Catatannya, asal permusuhan dalam hatinya ada. Dalam hatinya, kamu gimana? Oh, saya berlepas diri, sengit. Saya yakini mereka itu di atas kebatilan. Loh, kok kamu tampakkan? Ya, kamu tidak menampakkan permusuhan kepada mereka. Loh, saya nggak mampu, saya lemah. Jamaah hormati, pelakunya dihukumi sebagai pelaku maksiat. Sebagai pelaku maksiat.
Ini penukilan yang dibawakan dari ucapan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Latif bin Abdurrahman Ibn Hasan. Ibn Hasan menunjukkan kepada kita, kalau sampai asal permusuhan tidak ada, bahaya. Kalau dalam hati nggak ada, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan, meyakini agama mereka benar, membela mereka, memerangi kaum muslimin, tadi dirinci kafirun murtad, bisa mengantarkan seorang keluar dari Islam. Kemudian setelah itu, alladzi yaqumu bihurmati la ilaha illallah humul ladzina jahadun nasa 'alaiha wa da'uhum ila iltizamiha ilman wa amala kama fi tariqati rusulillahi wa anbiya'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini kalau dalam ucapan yang lain, orang yang menegakkan kemuliaan la ilaha illallah. Siapa yang menegakkan kemuliaan la ilaha illallah? Mereka yang memerangi manusia di atas la ilaha illallah. Jadi perangnya di atas la ilaha illallah. Hayo, la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mau, tawarkan jizyah. Kalau tidak mau, perangi. Perangnya itu karena la ilaha illallah. Jamaah hormati, perhatikan, memerangi manusia karena la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian menyeru untuk mengamalkan, berpegang teguh dengan la ilaha illallah secara ilmu dan amalan. Berpegang teguh dengan la ilaha illallah secara ilmu dan amalan. Itu jalannya para rasul, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jalan para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa anna man abaha syirka billah wa ibadata ghairihi wa tawallal musyrikin wa dabba anhum wa adal muwahhidin wa tabara'a minhum fahuwa alladhi asqata hurmata la ilaha illallah wa lam yu'addimha wa laqama bihaqqiha. Tapi kalau orang membolehkan syirik, jadi ada syirik, silahkan, bebas. Ya, nggak ada kebencian dalam hati, nggak berlepas diri. Ada peribadatan kepada selain Allah, sama sekali dalam hatinya nggak ada barok, nggak ada barok. Malah loyal kepada orang musyrik, membela orang musyrik, memusuhi muwahhid, berlepas diri dari mereka, maka itulah orang yang menjatuhkan kehormatan la ilaha illallah. Kalau ada seperti itu malah menjatuhkan kehormatan la ilaha illallah. Tidak mengagungkan la ilaha illallah, tidak melaksanakan hak la ilaha illallah. Walau za'ama annahu min ahliha alqaimina bi hurmatiha. Walaupun menurut persangkaan saya ini muslim, saya ini la ilaha illallah, saya ini orang yang membela kemuliaan la ilaha illallah. Tapi ingat, ada kesyirikan, ya wes ben, biarkan. Ya, ada peribadatan kepada selain Allah, malah dibantu, dibela, loyal, ya, cinta kepada orang musyrik, membela mereka. Tapi kalau ada muwahhid, dimusuhi. Jadi ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala malah dimusuhi. Hati-hati. Orang yang seperti ini telah menjatuhkan kemuliaan la ilaha illallah, walaupun anggapannya itu orang yang merupakan la ilaha illallah. Ini rincian yang disampaikan oleh Asy-Syaikh dari cucu-cucu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahu ta'ala alam, luar biasa penjelasan yang disampaikan oleh beliau. Semakin rinci. Jadi hati-hati. Permusuhan dalam hati, kebencian dalam hati, berlepas diri dalam hati wajib. Tapi kalau berkaitan dengan dohir, kalau kondisinya terpaksa dimaafkan. Tapi kalau loyalitasnya itu hanya sebatas urusan dunia, maksiat. Tapi kalau sudah loyalitas berkaitan dengan perkara agama, membela agama mereka, membolehkan kekufuran mereka, itu bisa mengantarkan pelakunya murtad. Selesai rincian permasalahan yang kedua. Kemudian setelah itu masuk permasalahan yang ketiga. Al-adillatu ala anna muwawalatal kufar muharramatun
dalil-dalil yang menunjukkan loyal kepada orang kafir itu haram. Loyal kepada orang kafir haram. Dibawakan oleh pensyarah dalil. Dan ini mengajarkan kepada kita dalam beragama, berkeyakinan, berucap, berbuat, semuanya dibangun di atas dalil. Bukan hanya sekedar katanya, bukan sekedar saya suka, saya tidak suka, tapi dibangun di atas dalil. Ya. Amal kitab, dalil itu nanti bersumber dari Quran, sunnah, ijma. Mana coba yang lebih kuat? Kalau sudah ada Quran berbicara, hadis berbicara, sepakat kaum muslimin. Adapun dari Quran, fal ayatu mutadafirah jiddan fi tahrimi muwalatil kufar. Ayat berkaitan tentang haramnya loyal kepada orang kafir itu sangat melimpah. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Disebutkan yang pertama suratul Imran ayat yang ke-28. Kata Allah, la yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Kata Allah, jangan orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali selain orang yang beriman. Siapa yang melakukan itu, maka tidak ada bagi Allah sesuatu perkara itu. Allah berlepas diri dari dia. Kecuali dalam kondisi takut seseorang terkena bahaya. Ayat ini jamaah hormati, larangan kita orang yang beriman loyal kepada orang kafir. Larangan orang yang beriman loyal kepada orang kafir. Mukmin loyalnya kepada mukminun. Orang kafir loyalnya juga kepada orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mukmin loyal kepada orang kafir? Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Kalau Allah sudah berlepas diri, menunjukkan itu satu perkara yang haram. Pertama dilarang, wala la yatahidil mu'minun al kafirin. Jangan orang mukmin loyal menjadikan orang kafir sebagai wali. Larangan. Hukum asal larangan dalam kaidah usul al aslu fin nahyi lit tahrim, haram. Di situ ada ancaman, Allah berlepas diri, haram. Yang kedua, kemudian pengecualiannya itu dalam kondisi anta taku minum tukoh, takut diri kita terkena bahaya. Itu sudah dirinci. Ini ayat yang pertama. Jamaah hormati, dibawakan ucapan Imam Ibnu Katsir. Dalam ayat ini kata beliau, naha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin an yuwallu al kafirin wa ayatahiduhum awliya yusirruna ilaihim bil mawaddah min dunil mu'minin. Kata Imam Katsir, Allah zat yang maha barokah, maha tinggi, melarang hambanya yang beriman loyal kepada orang kafir. Dilarang oleh Allah menjadikan mereka sebagai wali, ya, yang mengantarkan kepada mereka, mengirimkan secara rahasia kepada mereka rasa cinta. Jadi kasih sinyal-sinyal cinta itu tidak diperbolehkan kepada orang-orang kafir. Saudara yang saya hormati, loyalitas itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dan sudah panjang lebar dibahas. Muamalah duniawi boleh selama kafirnya tidak memusuhi kita dalam agama, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Muamalah duniawi boleh. Tapi kalau sudah loyalitas, cinta, kasih sayang, itu satu perkara yang haram. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian dibawakan tafsirnya Imam At-Tabari. Wa hadza nahyun minallahi azza wa jalla lil mu'minin ayatahidul kufara a'wana wa ansara wa duhura. Ini larangan dari Allah azza wa jalla kepada orang yang beriman, menjadikan orang kafir sebagai penolong, sebagai pembantu, sebagai ini orang-orang yang dia loyali. Kata-kata la tatahidu itu ayuhal mu'minun al kufar dohra wa ansara tuwallunahum ala dinihim. Jadi makna jangan kalian jadikan orang kafir itu sebagai penolong
yang kalian loyal kepada mereka atas agama mereka, kalian tampakkan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Jadi malah membela mereka untuk memerangi kaum muslimin, bukan selain dari kalangan kaum mukminin. Kemudian kalian tunjukkan kepada mereka aurat, jadi rahasia-rahasia kelemahan-kelemahan kaum muslimin kalian bongkar kepada mereka, tidak diperbolehkan. Ayat ini cukup gamblang. Saudara yang saya hormati, dua saja sudah cukup. Pertama, larangan, hukum larangan haram. Kedua, ancaman, falaisa minallahi fi syai', Allah berlepas diri. Ini sudah ancaman keras. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dibawakan surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali yang kalian loyali, kalian cintai, kalian bela, kalian sayangi. Karena sebagian mereka itu menjadi wali sebagian yang lain. Siapa yang loyal kepada mereka dari kalian, sesungguhnya termasuk golongan mereka. Ayat ini ditutup, Allah nggak kasih hidayah kaum yang dolim. Langsung dicap, loyal kepada Yahudi dan Nasara nggak akan dapat hidayah. Dicap sebagai kaum yang dolim. Saudara yang saya hormati, ayat yang kedua dibawakan sama ucapan Imam Ibnu Jarir. Tafsir itu termasuk rujukan yang bagus. Nanti kalau yang ringkas itu tafsir Syekh Abdul Rahman Asy-Syi'di. Itu banyak dinasihatkan ulama. Nanti lebih tinggi Ibnu Katsir, lebih tinggi Ibnu Jarir, cuman agak luas. Di sini dibawakan ucapan Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, Innallaha ta'ala dzakarahu nahyul mu'minina jami'a ayyatahidul yahuda wan nasara ansara wa khulafa ala ahlil imani billahi wa rasulihi wa ghairihim. Sesungguhnya Allah menyebutkan larangan orang yang beriman semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kasih larangan. Apa larangannya? Menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai penolong, sebagai sekutu, sebagai teman akrab. Ya. Ala ahlil imani billahi wa rasuli wa ghairihim. Lebih memilih mereka dibandingkan dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kemudian Allah habarkan, manitahadahum nasira wa halifa wa waliya min dunillahi wa rasuli wal mu'minin fa innahum minhum fitahazzubi ala Allahi wa ala rasuli wal mu'minin. Kemudian Allah habarkan, siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, sebagai sekutu, sebagai selain Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, maka termasuk dari golongan mereka. Termasuk dari golongan mereka yang menentang Allah, menentang Rasul, menentang orang yang beriman. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari dia. Ancaman keras. Haramnya loyalitas kepada orang kafir. Apalagi di sini disebutkan khusus Yahudi Nasara. Lah sekarang banyak orang-orang yang mengaku muslim, tapi ya, loyalnya kepada Nasara luar biasa. Ibadah mereka semangat, acara mereka semangat, dibela mati-matian. Tapi kalau keras permusuhannya kepada kaum muslimin, ya, apa nggak baca ayat ini? Allah kasih ancaman, wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum, termasuk dari golongan mereka. Termasuk dari golongan mereka. Diancam ayat yang terakhir, Allah nggak kasih hidayah kaum yang dolim, nggak akan dapat hidayah. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian, musuhku dan musuh kalian, kata Allah, sebagai wali,
yang kalian lemparkan kepada mereka kasih sayang. Jadi memberikan sesuatu yang menjadikan mereka cinta kepada kita. Bocorkan rahasia mukminin misalkan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Berupa kebenaran. Berkata Imam Qurtubi, as-suratu aslun fin nahyi an muwalatil kufar. Ringkas, padat. Kata beliau, surat ini merupakan pokok larangan loyal kepada orang kafir. Ya, merupakan pokok. Kata Allah, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Makanya tadi pertemuan yang lalu disinggung, kapan kita boleh berbuat baik kepada orang kafir? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidak memusuhi kita dalam urusan agama, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Aduwi wa aduakum, musuh Allah dan musuh kalian. Ini aslan fin nahyi an muwalatil kufar. Kata Imam Qurtubi, merupakan pondasi larangan loyal kepada orang kafir. 3 ayat. Padahal tadi disampaikan ayat tentang itu sangat banyak sekali. Tapi 3 ayat ini sudah cukup. Haram bagi kita loyal kepada orang kafir. Ya, demikian. Adapun dari hadis diriwayatkan Imam Al-Hakim dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Sanad hadisnya hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kenapa kamu cinta orang yang mentauhidkan Allah? Karena saya cinta kepada Allah. Kenapa kamu benci kesyirikan? Karena Allah benci syirik. Itu ikatan iman. Lah kalau orang ngakunya beriman sama kesyirikan cinta, aneh. Aneh itu. Berarti dia tidak paham tentang mana cinta. Namanya cinta itu sesuatu yang dicintai oleh yang dia cintai, dia akan ikut cinta. Sesuatu yang dibenci oleh orang yang dia cintai, dia pun ikut membenci. Sama kalau kita iman kepada Allah, apa yang Allah cintai kita cinta, apa yang Allah benci kita benci. Allah benci kekufuran, kesyirikan. Ini hadis. Yang kedua diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata Rasulullah SAW kepada Abu Dar, ayu urul iman awsa. Abu Dar, apa ikatan iman yang paling kuat? Kata Abu Dar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata beliau, awsaku urul iman al muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Nabi, ikatan iman yang paling kuat itu loyalitas karena Allah, permusuhan karena Allah, cinta benci karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saudara yang saya hormati, loyalitasnya karena Allah, bukan karena sebangsa setanah air, warna kulitnya sama, bahasanya sama, bukan. Tapi karena kita sama-sama la ilaha illallah. Kemudian permusuhannya karena Allah. Kenapa? Lah dia syirik, dia kufur. Itu ikatan iman yang paling kuat. Dalil yang sangat gamblang, haramnya seseorang loyal kepada orang kafir. Kemudian nanti juga dibawakan hadis. Siapa yang bisa merasakan manisnya iman itu adalah orang yang loyal memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Loyal dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau seorang misalkan kok tidak seperti itu, sudah ngakunya muslim, cinta kepada Allah, tapi sama kekufuran juga cinta, aneh. Itu aneh itu. Ya, itu bertolak belakang. Itu bertolak belakang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti dalil secara ijma.
Sebenarnya ayat hadis ini sudah cukup mantap. Kewajiban kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Tapi nanti akan dibawakan ijma semakin kuat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita dari perkara yang membatalkan keislaman sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.